Selamat sore rekan-rekan semua. Selamat sore rekan-rekan semua, bahwa ini ada pemeriksaan yang kedua kalinya. Dalam pemeriksaan ini adalah untuk menjelaskan keterangan ahli dalam masalah RRT. Saya sendiri adalah PH dari RRT. Nanti dijelaskan oleh Prof. Hendry Subianto tentang hal-hal masalah ITE dan komunikasi dan ITE. Ini untuk kepentingan RRT. Masalah ini adalah masalah bagaimana diterapkannya undang-undang ITE tersebut. Mungkin lengkap, lebih jelas, lebih tahu dan mengerti tentang hal-hal ini kita berikan kepada Profesor Hendry Subianto. Mungkin itu aja dari kami dari pihaknya RRT. Untuk selengkapnya kita serahkan kepada Prof. Hendry Subianto. Silakan. Ya, saya Hendry Subianto, bukan Hendry Subianto ya. Saya datang ke sini ini hari kedua karena memang pertanyaannya cukup banyak, sekitar 88 pertanyaan, itu 70 halaman kira-kira. 70 halaman kali berapa tadi? Yang kemarin 23 kopi. Anda bayangkan 3 kopi, 70 halaman itu yang hari ini, yang kemarin banyak lagi. Artinya ini memang serius sekali ya, serius sekali pertanyaan-pertanyaannya. Dan setelah saya baca semua, saya sebagai ahli di bidang informasi transaksi elektronik dan komunikasi, kalau saya di kampus itu pertanyaan-pertanyaan itu mahasiswa saya ya kalau tanya mungkin nggak lulus karena pertanyaannya itu asumsi dasarnya seringkali keliru. Apa itu yang keliru? Yaitu adalah ingin memasukkan pasal bahwa mereka yang melakukan analisis terhadap informasi elektronik yang lalu lalang di media sosial itu bisa kena undang-undang ITE. Saya sebagai orang yang ngerti tentang ITE karena memang dengan ITE sudah lama, saya jelaskan bahwa ITE itu sangat spesifik, tidak mengatur tentang bagaimana orang menganalisis, meneliti tentang informasi elektronik yang lalu lalang di media sosial. Jadi tidak ada orang meneliti katakanlah teks, foto, gambar yang ada di media sosial itu lalu bisa dipidana, tidak ada. Hanya gara-gara meneliti atau menganalisis. Tapi kalau ngikuti cara berpikirnya, yang BAP yang saya isi, arahnya menuju ke sana. Makanya saya memang sengaja datang dari Surabaya. Itu untuk mengklirkan, jangan sampai undang-undang ini kriminalisasi atau memidana orang-orang yang menganalisis, melakukan penelitian atau memberikan opini tentang konten-konten yang ada di media sosial. Karena yang dilindungi undang-undang ITE bukan itu. Yang dilindungi undang-undang ITE itu informasi elektronik milik seseorang pribadi atau milik publik. Publik itu bisa pemerintah atau negara, yang disimpan dalam sistem elektronik lalu diambil orang atau dimasuki oleh seseorang kemudian diubah-ubah atau katakanlah dimanipulasi menjadi seolah-olah seperti asli. Sudah diubah itu seolah-olah seperti asli. Untuk apa? Mengelabui orang. Nah itu dikenakan undang-undang ITE. Tapi kalau menganalisis fotonya Pak Mulyono, Pak Mulyadi, Pak Mulyono hampir keliru, sama-sama mul. Pak Mulyadi misalnya dikecilkan, itu nggak bisa kena undang-undang ITE. Kalau itu kena undang-undang ITE itu teman-teman mahasiswa yang katakanlah kuliah di desain grafis, di komunikasi atau di analisis yang terkait dengan teknologi digital bisa pada kena gitu loh. Nah, makanya saya ini datang itu untuk menyelamatkan atau memberikan garis yang jelas bahwa ITE itu tidak bisa mengenai orang sembarangan. ITE itu melindungi informasi yang disimpan. Integritas informasinya itu jangan sampai diganggu-ganggu oleh orang lain. Tapi bukan berarti bahwa gambar yang lalu lalang diupload orang di
X atau di Twitter, lalu kemudian itu dianalisis, dibesarkan, dicoret, itu lalu kena. Enggak, kalau itu seperti itu kena, nanti banyak sekali mahasiswa pada kena. Ini persoalan serius gitu loh. Saya terus terang memisahkan persoalan ijazah dengan persoalan ITE ini. ITE ini harus kita tegakkan dengan benar, dan itu yang terjadi. Kemudian berikutnya adalah pasal-pasal yang untuk penyebaran kebencian, itu juga ada. Jadi kalau orang lalu muncul masyarakat yang marah dan benci, itu tidak berarti bahwa pasal 28 ayat 2 itu masuk. 28 ayat 2 penyebaran kebencian itu masuk kalau pelakunya itu dia memprovokasi, menghasut, mengajak untuk membela orang atau kelompok orang karena ada perbedaan suku, agama, ras. Jadi syiar kebencian, provokasi kebencian pada orang yang terkait dengan suku, agama, ras, minoritas, difabel dan sebagainya. Bukan sekedar kalau ada orang marah lalu oh ini kena, bukan. Dan setelah ada provokasi, harus terbukti. Provokasi itu memunculkan kemarahan, memunculkan kebencian. Jadi harus ini namanya delik material gitu loh. Bukan hanya sekedar ada perasaan orang marah lalu lapor lalu ini harus kena. Enggak gitu ya. Termasuk juga pasal-pasal tentang penghinaan, pencemaran nama baik. Kalau Anda tersinggung, Anda merasa dinilai buruk, katakanlah begitu, orang menilai, orang memberikan opini, itu tidak bisa disalahkan juga, walaupun opininya salah. Jadi katakanlah begini, ada orang menilai, oh ini keliru ini, oh ini ijazahnya palsu ini, itu menilai. Nah, ini kalau dia adalah penilaian itu berbasis riset, berbasis sebuah metode, walaupun dia salah atau dia benar, ini namanya opini, tidak bisa dihukum. Itu yang saya jelaskan. Kenapa? Karena ya kita tahu dunia sekarang adalah dunia media sosial, terlalu banyak orang menilai. Kalau satu orang menilai dihukum, maka yang menilai yang lain, walaupun penilaiannya bisa benar, bisa salah, itu juga akan dihukum kena undang-undang ITE. Jadi saya intinya itu, tapi sebenarnya ini kalau saya kerjakan itu ya, ini karena halamannya kira-kira dengan kemarin itu bisa sekitar 150 halaman, jadi sangat berat ngisinya. Saya betul-betul konsentrasi dalam 2 hari mengisi pertanyaan-pertanyaan dari para penyidik. Tapi saya harus catatan ya, penyidiknya baik-baik. Saya malah diajak makan, diajak ngopi. Jadi penyidiknya baik-baik. Kooperatif sekali. Tapi pertanyaan-pertanyaannya yang perlu saya tegas. Jadi secara personal saya katakan penyidiknya baik-baik dari Polda Metro Jaya. Tapi pertanyaannya itu kalau tidak diklirkan bisa membahayakan masyarakat. Demikian, makasih. Yang namanya kajian, apalagi dilakukan oleh seorang akademisi, peneliti gitu ya, itu tidak bisa dipidana walaupun kajiannya keliru. Yang penting dia jujur, ya itu jujur. Kajian keliru itu hal yang biasa. Akademisi itu keliru biasa, profesor keliru juga biasa. Tapi yang penting dia adalah jujur. Nah ini kejujuran untuk terbuka dan sebagainya. Nah saya rasa perlu memang ada diskusi-diskusi tentang terkait dengan persoalan ini. Jadi bagi saya sih sebagai orang kampus, sekali lagi sebuah riset, sebuah analisis, sebuah penelitian, walaupun katakanlah itu isinya, hasilnya itu tidak bisa dipidana. Beda lagi kalau orang menuduh orang lain yang jelas-jelas orang lain itu personal, ya, bukan pejabat tinggi, bukan institusi, tapi personal. Nah, tuduhannya itu adalah perbuatan yang buruk, tapi perbuatan itu tidak dilakukan. Nah, itu baru ada perdebatan. Itu pun kalau dia hanya merasa dituduh, tapi itu adalah hasil dari sebuah penelitian, hasil dari sebuah analisis, itu debatable. Karena sekali lagi, analisis, hasil penelitian itu opini yang tidak bisa dipidana. Opini itu dimanapun, tidak ada pasal yang di negara kita termasuk di ITE yang melarang orang beropini. Oh kalau beropini harus yang baik, yang sesuai dengan kekuasaan misalnya, nggak ada. Opini itu boleh apa saja, bahkan termasuk opini yang salah pun tidak bisa kita pidana. Kalau memang soal ini berarti
Menurut opini saya tidak bisa dipidanakan. Saya sebagai orang yang selama tahun 2007 sampai 2022, jadi sebelum Undang-Undang ITE dibuat, saya sudah ada di kementerian, termasuk diskusi tentang ITE, bahkan saya pernah menjadi ketua panja untuk revisi pertama Undang-Undang ITE. Artinya saya kalau saya boleh sombong, saya tahulah. Saya jauh lebih tahu dibandingkan dari teman-teman yang tidak pernah terlibat secara langsung. Jangan melihat ITE itu hanya dari teksnya. Kalau hanya dari teksnya, ya orang bisa salah dalam interpretasi. Tapi harus tahu juga memori vantulichtingnya. Ini kenapa kok yang namanya mengubah informasi kok sanksi pidananya sampai 12 tahun nih kenapa? Kan begitu. Nah kalau sekarang mengubah informasi yang ada di yang lalu lalang di media sosial kena 12 tahun, waduh itu penjara penuh. Kan sekarang kan semua banyak orang anak-anak muda pinter-pinter bikin AI dan sebagainya itu kan mengubah informasi itu yang lalu lalang, ya kan? Kemarin ada gambar temannya beliau ini Mas Egy Sujana rangkulan begitu sama Pak Jokowi, itu kan hasil AI atau hasil itu pembuatnya kan bukan mengubah informasi yang disimpan, yang kalau diubah itu integritasnya hilang dan kemudian fungsinya berubah, fungsi ekonominya berubah, enggak. Itulah makanya memahami Undang-Undang ITE tidak bisa hanya dari teks, tapi harus memahami itu dari sesuatu yang secara utuh. Pandangan terkait dengan kajian yang dilakukan oleh Pak Rismon, Pak Dr. Sipa, dan Pak Royvido mengenai kajian ini bagaimana? Kalau kajian kemudian dikenakan pidana, itu nanti banyak sekali kampus-kampus itu nggak berani melakukan kajian, nggak berani menganalisis, ya. Jadi kajian itu sejelek apapun, katakanlah kalau itu jelek, ya, apalagi bagus, ya, itu hasilnya itu harus dihormati. Karena kajian-kajian inilah yang memunculkan pemikiran-pemikiran yang membuat kita menjadi semakin cerdas, menjadi semakin dewasa, menjadi semakin ngerti dengan banyak hal. Jadi jangan sekali-sekali negara itu chilling effect membuat orang takut pada mereka-mereka yang membuat analisis, membuat kajian. Karena kalau sekali itu terjadi, katakanlah memidanakan orang yang menganalisis, apalagi menganalisisnya ya di TV, saya sebut TV misalnya ya, di TV, membuat kajian seperti itu, lalu kemudian dikenakan. Nah ini tambah tidak sehat lagi. Di TV itu kan berlakunya undang-undang pers sebenarnya. Harusnya kalau ada yang tidak setuju kan sudah ada yang mengcounter, ada hak jawab kan begitu kan. Nah, ini seperti itu. Walaupun memang di TV itu kadang-kadang kemudian dipotong-potong lalu ada yang nge-share, yang ngirim-ngirim di media sosial. Tetap itu adalah berlakunya pakai undang-undang pers, bukan pakai undang-undang ITE. Jadi sekali lagi di era demokrasi ini memang ya kita harus bisa menerima perbedaan. Menerima kalau ada orang melakukan kajian-kajian yang mungkin tidak sesuai dengan sikap politik kita. Itu. Kalau yang dilakukan oleh Pak Royvido dari kajian Pak Royvido sendiri, Bapak melihat apa? Sama saja Roy Suryo, Pak Rismon maupun Bu Tifa sama saja. Dan setelah saya jadi ahli ya, pasal yang dikenakan juga sama kok untuk tiga-tiganya. Pasal yang dikenakan itu tiga-tiganya sama persis. Ancamannya sama persis dari 12 tahun sampai yang paling ringan 2 tahun. Jadi sama persis gitu ya. Jadi tidak bisa kita beda-bedaan, padahal masyarakat kan melihat beda-beda kan begitu kan. Nah itulah makanya ini perlu diklarifikasi bahwa nampaknya memang tiga-tiganya diberi bobot yang sama atau mungkin target yang sama. Ya bikin kajian baru, kajian sendiri. Jadi biasalah kalau ilmiah itu kajian dilawan dengan kajian. Jadi bikin kajian baru, tunjukkan ke apa ini perbedaan dan saintifiknya dari kajian-kajian itu. Semakin baiklah kalau nanti ada kajian yang berbeda dari yang dilakukan oleh saudara RRT ya. RRT itu akan makin baik dan itu akan membuat masyarakat makin cerdas, gitu kan. Tapi selama ini kan masih mereka yang bikin kajian. Saya berharap dari saudara-saudara yang berbeda itu bikin kajian. Nanti tidak
Berpengaruh, kalau itu sih berpengaruh. Tapi ya kenapa sampai berpengaruh? Karena nggak ada kajian yang mengcounter, gitu loh. Ya, itu kalau mereka memang cinta pada Pak Jokowi, bikin kajian yang mengcounter gitu loh. Jangan hanya kemudian diselesaikan dengan hukum. Akhirnya lalu hukumnya ditarik-tarik. Ini nggak ada hubungannya yang namanya pasal-pasal yang dipakai itu dengan kajian tadi. Kajian itu dia mengkaji apa yang ada di media sosial. Itu mahasiswa juga banyak mengkaji yang ada di media sosial. Dosen-dosen juga banyak gitu loh. Nah kalau itu kemudian menjadi presiden dihukum, kena ITE, nanti akhirnya mahasiswa, dosen-dosen juga bisa kena. Kalau kajiannya dianggap merugikan gitu kan. Bukan seperti itu. Ini mengkaji seperti itu tidak ada hubungannya dengan pasal 32, pasal 35, apalagi pasal 28 ayat 2. Juga pasal 27A. Jadi Pak Prof, jadi bagaimana tuh pandangan Pak Prof atau harapan ya kepada pihak penyidik batasan teknis ya untuk undang-undang ITE ini kan selama ini kan selalu Baca BAP saya. Baca BAP saya. menjadi alat utama. Baca BAP saya karena memang selama ini terus terang, mohon maaf ya, Undang-Undang ITE dipahami secara salah bukan hanya oleh aparat penegak hukum, tapi juga oleh aktivis-aktivis. Aktivis juga pemahamannya salah. Karena apa? Mereka baca ChatGPT. ChatGPT itu dasarnya dari kasus-kasus yang selama ini banyak sekali kasus-kasus itu salah. Kasus seperti yang Anda pernah lihat itu yang sekarang baru ramai tentang Rudy Kamri misalnya, itu kan juga salah gitu. Itu yang udah di pengadilan loh ini, udah sampai Mahkamah Agung loh. Whistleblowernya. Nah itu kan berulang-ulang, dulu juga ada di Aceh, dulu ada di mana-mana gitu loh. Jadi kesalahan-kesalahan yang berulang itu akhirnya oleh ChatGPT dianggap kebenaran. Mahasiswa belajar undang-undang ITE dari ChatGPT salah. Karena di situ hanya teks yang muncul di dunia digital yang di quote. Makanya hati-hati. Nah makanya kenapa saya datang, saya dari Surabaya, dari Universitas Erlangga Surabaya datang untuk mengklarifikasi ini, bukan semata-mata bantu RRT, tapi saya semata-mata untuk mengklarifikasi untuk rakyat Indonesia jangan sampai takut dengan undang-undang ITE yang sekarang udah dipindahkan ke KUHP baru loh. Normanya masih ada di KUHP baru, sebagian masih ada juga di ITE. Jadi nggak ada yang hilang, nggak ada yang dihapus di ITE, tapi udah ada di KUHP baru. Nah, norma ini harus dijelaskan. Kenapa kok ada norma-norma melindungi informasi elektronik yang disimpan, yang terintegrasi. Kalau yang lalu lalang itu bukan itu yang dilindungi oleh negara. Ya udah.